Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali dengan kami di Roh Art Marlin Royan. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Kita masuk pada hari ke-13 di bulan puasa. Dan hari ke-52 kita semua berada di rumah gara-gara corona masih menyapa kita di seluruh dunia. Tidak terasa sudah hari ke-13 kita semua berpuasa. Hari ke-13 sebentar lagi usailah puasa itu. Bulan itu usai. Kita tanya pada roh kita, sudahkah kenyang? Roh kita makan dengan firman-firman-Nya Allah. Katanya roh, waktumu masih banyak terbuang, bukan untuk aku, tapi untuk urusan duniamu. Ya Allah, sudah hari ke-13, sebentar lagi 14, tahu tiba-tiba hari ke-30. Ya Allah, baiklah saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia yang merdeka. Di hari ke-13 ini mari kita simak bersama suratnya Allah, firman-Nya Allah yang selalu menemani kita di rumah. Al-Quran yang tidak pernah lelah kita ajak bicara, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Al-Quran ini sewaktu-waktu dengan bebas kita bisa menyapanya, kita bisa mengajak bicara kapanpun kita ingin. Bersyukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah sehari ada 1440 menit. Roh kita memanggil-manggil, ayo penuhi aku dengan firman-firman-Nya Allah di bulan suci, di bulan saat Al-Quran turun. Kita simak suratnya Allah yang ke-44 juz 25 sebanyak 59 ayat yang berjudul kabut, 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 atau surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kita mulai dengan terjemahannya surat Ad-Dukhan atau kabut. Dan intinya kita bersyukur dan terima kasih kepada para penerjemah Al-Quran entah berapa ribu atau berapa ratus tahun yang lalu. Mungkin saat di zaman Belanda kita dijajah olehnya, atau berapa puluh tahun yang lalu beliau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa mengerti dan bisa menyimak dengan enak firman-firman-Nya Allah ke dalam bahasa Indonesia ini. Surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk,
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Hamim. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Ayat kedua. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Ayat ketiga dari Ad-Dukhan atau kabut. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Ayat ke-6, terjemahan dari surat Ad-Dukhan atau kabut. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ke-7 dari Ad-Dukhan atau kabut. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Ayat ke-9 dari Ad-Dukhan atau kabut. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ayat ke-10. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Ayat ke-12 dari Ad-Dukhan atau kabut. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ayat ke-16 dari surat Ad-Dukhan atau kabut. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan. Dan sungguh sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Ayat ke-19 dari surat Ad-Dukhan atau kabut, terjemahannya sebagai berikut. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Ayat ke-20. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamu. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah
Aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya. Sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Ayat ke-23 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut. Allah berfirman, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, ya juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Ayat ke-29 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Ayat ke-30 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Firaun. Sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ayat ke-32 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Dan sungguh kami pilih Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan? Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Ayat ke-38 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kata Allah. Ayat ke-39 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak atau benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh hari keputusan atau hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Ayat ke-41 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut dalam surat ke-44 pada juz 25.
yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sungguh hari keputusan atau hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ayat ke-43 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ayat ke-47 dari Ad-Dukhan atau Kabut. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Ayat ke-47 sampai ke-50 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut. Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah. Ayat ke-51 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Ayat ke-51 dari surat Ad-Dukhan atau Kabut. Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah. Ayat ke-51. Sungguh orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal,
duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Ayat ke-51. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Demikian ayat 59 sebagai penutup dari surat Ad-Dukhan, firman-Nya Allah pada juz 25 yang berarti kabut, kabut, kabut. Ad-Dukhan atau kabut telah kita dengarkan bersama terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan izinkanlah kami ya Allah dari Desain Roh Arts Marlin Royan untuk memilih ayat-Mu dari 59 ini salah satu saja sebagai maskot hingga kami kedepannya bisa mengingat apa di dalamnya firman-Mu dalam Ad-Dukhan. Semua isinya 1 sampai 59 maskot semuanya. Namun hamba ingin memilih satu di antaranya. Izinkan kami dari Desain Roh Arts Marlin Royan memilih satu, yaitu pada ayat ke-58 yang bunyi terjemahannya sebagai berikut. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Fa innama yasarnahu bil lisanika la'allahum yatasakkarun. Maskot dari surat Ad-Dukhan atau kabut, yakni kami pilih ayat ke-58 yang terjemahannya, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mudah mendapat pelajaran. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang yakin. Subhanallah, alhamdulillah,
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan puasa hanya 30 hari. Semoga ruh kita sudah penuh dengan 30 juz dari firman-Nya Allah, atau semoga mungkin lebih dua kali khatam atau 3 kali khatam. Kita semua berdoa waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia di bulan suci ini, dan semoga roh kita puas dengan apa yang kita lakukan semua di 30 hari ini di bulan sucinya Allah. Sampai ketemu esok hari dengan desain roh Arts Marlin Royan, dengan terjemahan surat-suratnya Allah yang lain. Semoga kita sehat selalu dan selalu menikmati hari-hari yang indah yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.